Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Herlina. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan memberi edukasi tentang IMS kepada Mbaknya. Apakah dengan Mbak Revina? Iya, Nah, sebelumnya apakah Mbak Revina tahu IMS? sedikit tahu, cuma belum paham betul mengenai apa itu IMS. Baik, kalau gitu saya akan menjelaskan lebih detail tentang IMS itu. IMS adalah infeksi menular seksual, yaitu infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik melalui hubungan seksual vaginal, oral, dan anal. IMS itu dapat disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, parasit, dan jamur. Kemudian jenis IMS dan cara penularannya. Yang pertama itu Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Penularan HIV terutama melalui kontak seksual, transfusi darah, pemakaian jarum suntik bersamaan atau ganti-gantian, terus dari ibu ke bayinya, terus ke persalinan atau menyusui. Kemudian sifilis itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan ditularkan melalui kontak seksual dengan luka terbuka yang lecet yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Jika tidak diobati, sifilis dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh. Kemudian gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae dan dapat menyebabkan infeksi pada saluran reproduksi, uretra, rektum, dan tenggorokan. Penularan terjadi melalui hubungan seksual vaginal, oral, dan anal. Kemudian beberapa contoh IMS dan gejalanya. Infeksi chlamydia itu dari bakteri Chlamydia trachomatis. Biasanya menimbul gejala awalnya itu tidak ada atau tidak nampak. Kemudian herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes. Kemudian HPV, human papillomavirus, dan ditularkan melalui kontak seksual. Kemudian pencegahan IMS, yang pertama menggunakan kondom dengan benar setiap saat atau setiap berhubungan dengan suaminya. Kemudian mengurangi jumlah pasangan seksual, kalau boleh itu lebih baik setia kepada pasangannya, tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian melakukan pemeriksaan rutin serta menghindari jarum suntik atau benda tajam lainnya. Yang jarum suntik bekas dari orang yang terkena HIV. Kemudian langkah-langkah umum dalam penanganan IMS. 1. Konsultasi dengan profesional kesehatan atau ke dokter ahlinya. Kemudian pemeriksaan dan tes. Yang ketiga, pengobatan medis dan perubahan gaya hidup itu seperti olahraga. Apakah yang tadi saya sampaikan ada pertanyaan? Saya mau tanya. Boleh. Mengenai cara penularan HIV tadi. Jika semisal teman saya ada yang terkena HIV dan kebetulan saat itu saya berdekatan dengannya. Nah, berdekatan itu apakah saya kemungkinan bisa tertular apa tidak? Jawabannya tidak, karena HIV sendiri bisa tertular melalui hubungan seksual, yaitu tadi melalui oral, vaginal, dan anal. Jadi jika tidak melakukan hubungan seksual itu tidak akan tertular. Namun jika mbaknya ada luka lalu kena darah dari temannya tadi yang menderita HIV, itu kemungkinan bisa menular ke mbaknya, seperti itu. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Sepertinya sudah. Jika sudah cukup, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.